Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fashan Rifki, NPM 19142311024 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi statistika dasar, yaitu distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi itu merupakan data yang telah diperoleh yang masih berupa data acak yang dapat diubah menjadi data berkelompok yang telah disusun dalam kelas-kelas tertentu. Nah, distribusi frekuensi ini terdapat beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi biasa itu merupakan distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, yang merupakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Kemudian kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Kelebihan itu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya rincian atau informasi awal menjadi hilang. Tabel distribusi data berkelompok. Tabel distribusi data berkelompok itu terdiri dari limit kelas atau tepi kelas, yaitu nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Kedua ada kelas, yaitu kelompok nilai data. Kemudian ada batas kelas, nilai yang besarnya atau nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Kemudian ada frekuensi, yaitu banyaknya data dalam satu kelas. Kemudian ada nilai tengah kelas, yaitu nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Kemudian ada panjang kelas, jarak antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu, yang pertama kita harus menentukan range atau jangkauan datanya. Kemudian kita tentukan banyak kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian menentukan jangkauannya. Nah, rumusnya ini R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian setelah menentukan jangkauan tadi, kita menentukan interval kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Kemudian menentukan batas bawah kelas pertama dengan cara selisih dari panjang interval data terkecil dan data terbesar. Kemudian tentukan frekuensi kelas, banyaknya data dalam satu kelas. Di sini ada contoh soal, yaitu ini soalnya data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Di sini ada datanya, data nilai mata kuliah statistika dari 65 orang mahasiswa. Nah, untuk membuat tabelnya ini kita pertama harus setelah mendapatkan data-data tadi, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini. Kemudian kita tentukan data terkecilnya itu berapa, data terbesarnya berapa. Di sini didapat data terkecilnya 25 dan data terbesarnya 94. Kemudian menentukan banyak kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Nilainya itu nilai
jumlah seluruh mahasiswanya tadi, yaitu 65. Jadi 1 ditambah 3,3 lot 65 sama dengan 6,98 atau 7. Kemudian menentukan jangkauan. Jangkauan ini cara menentukannya itu yaitu dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya berapa? Di sini data terbesarnya 94 tadi kan. Data terkecilnya 25. Jadi 94 dikurang 25 sama dengan 69. Kemudian menentukan interval kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Itu R-nya itu tadi jangkauannya. Dari data terbesar dikurang data terkecil didapat 69 dibagi kelas tadi yaitu 7. Didapatlah hasil 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Kemudian menghitung batas panjang interval kelas. Ini caranya sebagai berikut. Nah, yang terakhir kita baru membuat tabel distribusi frekuensinya dengan cara pada di gambar tersebut. Kelasnya kita tulis 1 sampai 7 karena tadi sudah ditentukan mencari kelasnya didapat 7. Interval kelasnya berarti yang tadi dan frekuensinya ditentukan. Misalnya frekuensi kelas pertama, nah ditentukan data dari antara 23 sampai 34 didapat 6. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.